Kalam Ramadan menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang masih mempertemukan kita kembali di majelis ilmu penuh barokah ini dalam kursi yang sehat walafiat. Salawat serta salam senantiasa kita junjungkan kepada junjungan kita, suri tauladan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa yang dirahmati Allah, Kalam Ramadan kali ini kita akan mengangkat satu tema yang sangat menarik, yakni keutamaan 10 hari terakhir di bulan Ramadan. Seperti yang diriwayatkan, ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah, mengisi malamnya dengan ibadah, dan membangunkan keluarganya untuk ikut ibadah. Hadis riwayat Al-Bukhari. Nah, pemirsa, Kalam Ramadan, mengapa Nabi Muhammad SAW menjalankan hal tersebut? Kemudian ada apa sebenarnya di malam 10 hari terakhir di bulan Ramadan? Pada kesempatan kali ini pemirsa, kita akan bersama-sama mengkaji bersama guru kita, Bapak Yai Baidowi. Beliau adalah salah seorang pengajar di Pondok Pesantren Api Asri, Tegalrejo, Magelang. Selama 30 menit ke depan, inilah Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pak Yai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Pak Yai? Alhamdulillah sehat Mas Dimas. Baik, Masya Allah, luar biasa. Sebagaimana hadis yang saya sampaikan tadi Pak Yai, yakni ketika memasuki 10 akhir Ramadan, Nabi fokus beribadah dan mengisi malamnya dengan ibadah. Bahkan membangunkan keluarganya juga untuk ikut beribadah. Nah, tampak sebegitu penting dan istimewanya malam-malam di 10 hari terakhir di bulan Ramadan ini Pak Yai. Nah, sebenarnya ada keistimewaan apa di 10 hari terakhir bulan Ramadan ini sehingga Rasulullah melaksanakan hal tersebut? Ya Mas Dimas, tentu saja ya kita sebagai umat Muhammad itu sangat mempercayai sekali. Ya. Apa yang dilakukan Rasulullah itu pasti menyimpan beberapa hikmah, beberapa rahasia. Karena begini ya, misalnya dalam hadis tadi yang disampaikan oleh Mas Dimas bahwa di 10 terakhir di bulan Ramadan itu Rasulullah sampai serius ihyaul lail, serius dalam sholat malam, bahkan membangunkan istri-istrinya untuk mengikuti itu. Tentu saja itu bukan hari-hari yang biasa. Bahkan dalam satu riwayat itu sampai dikatakan syadda al-mizar, sampai Rasulullah itu mengencangkan apa itu gamisnya. Itu tandanya Rasulullah itu memang bersiap-siap dengan semangat untuk beribadah di hari-hari tersebut. Gitu. Masya Allah. Nah, bagi kita umatnya, itu kenapa ulama-ulama banyak yang menyarankan bahwa di 10 terakhir bulan Ramadan itu kita juga ikut-ikutan serius seperti itu ya dalam beribadah. Itu alasan yang awal mungkin karena kita itu juga termasuk umat Muhammad, makanya harus ittiba. Ya, ittiba itu yang mungkin sekarang orang lupa. Kadang langsung cari rahasianya itu ada apa. Kita lupa dengan itibanya. Bahwa yang paling pokok itu kita mengikuti Rasulullah gitu aja. Ya, mengikuti apa yang dikerjakan oleh Rasulullah. Maka Allah Ta'ala dalam Al-Quran itu berfirman, Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakan wahai Muhammad, kalau memang kalian itu cinta kepada Allah, maka ikutilah perilaku saya. Rasulullah mengatakan seperti apa? Allah mengatakan seperti itu. Yuhibbukumullah, maka secara otomatis Allah ini langsung akan menjadikan orang yang ittiba kepada Rasulullah ini menjadi kekasihnya. Ketika menjadi kekasihnya itu ya wa yaghfir lakum dzunubakum, otomatis dosa-dosa itu diampuni gitu. Jadi dengan hanya ittiba kepada Rasulullah ini insya Allah dosa-dosa kita itu sudah terampuni. Iya, kayak gitu ya. Makanya untuk itu yang paling pokok kita semangat di 10 terakhir bulan Ramadan itu alasan yang pertama adalah ittibaur Rasulillah ya. Mengikuti tradisi-tradisi Rasulullah pada saat itu. Saat itu ya. Oke, jadi perilaku yang Rasulullah laksanakan waktu itu kita juga dengan niatan ittiba ya. Ittiba. Ya, tapi tidak cukup hanya niat ittiba saja terus dosa-dosa diampuni ya. Terus tentunya dengan ibadah yang dilakukan juga. Ibadah dilakukan. Perilaku kita juga dibenarin ya. Oke, Pak Yai, adakah hal-hal istimewa yang terjadi pada malam-malam tersebut sehingga Rasulullah begitu luar biasa sekali tadi membangunkan keluarganya ikut ibadah, istri-istrinya? Seperti yang disampaikan oleh para ulama-ulama dahulu ya, Mas Dimas. Misalnya kitab Fathul Mu'in karya Syekh Zainuddin Al-Malibari itu kan
beliau mengatakan bahwa alasan pertama di 10 terakhir bulan Ramadan untuk memperbanyak ibadah itu karena ittiba, dan alasan yang kedua itu rojaan musodafata Lailatul Qadri. Jadi berharap bisa, kalau bahasa Jawanya itu menangi atau ngepasi adanya Lailatul Qadar. Yang mana Lailatul Qadar itu disamarkan oleh Allah. Gitu. Jadi harinya itu nggak ditentukan di hari ini turunnya Lailatul Qadar. Mungkin itu yang menjadi acuan nanti di bulan Ramadan ini, jadi banyak orang itu mengejar bisa menemukan yang namanya Lailatul Qadar. Masya Allah ya. Pak Yai, salah satu keistimewaan malam-malam 10 hari terakhir kan tadi disampaikan diturunkannya Lailatul Qadar yang lebih bagus daripada 1000 bulan ya, karena diturunkannya Al-Quran. Nah, bagaimana ini Pak Yai penjelasannya tentang turunnya Al-Quran? Kemudian yang sudah dimaklumi bersama dari masyarakat atau para pemirsa ini kan turunnya Al-Quran pada tanggal 17 Ramadan. Ini bukan di 10 hari terakhir. Gitu ya. Ya mungkin itu juga ada di ranah ikhtilaf, ada perbedaan pendapat dari beberapa ulama. Tapi mungkin yang masyhur aja kayak gini, seperti Imam Jalaluddin itu mengatakan dalam tafsirnya ya, ketika menafsiri inna anzalnahu fi lailatul qadar, bahwa di situ dhamir hu-nya itu kembali kepada Al-Qur'an, bahwa saya Allah menurunkan Al-Qur'an di Lailatul Qadar. Kayak gitu. Padahal udah masyhur, kalau Lailatul Qadar itu kan 10 terakhir. Nuzulul Quran kok tanggal 17 Ramadan gitu ya. Mungkin itu kebingungan orang-orang sekarang kayak gitu ya. Dalam ayat tersebut ditafsiri oleh Imam Jalaluddin bahwa turunnya Al-Quran, diturunkannya Al-Quran di Lailatul Qadar itu ilas sama dunya. Jadi Al-Quran itu diturunkan ke langit dunia secara ijmal, jumlatan. Jadi keseluruhan Al-Quran diturunkan di situ. Di kemudian malaikat Jibril itu imla kepada para malaikat. Di situ malaikat itu menulis di suhuf yang kemudian diletakkan di Baitul Izzah bahasanya itu. Nah itu tempat mana ya, ada di sana gitu aja. Seperti apa nggak usah digambarkan kayak gitu ya. Jadi itu di Baitul Izzah. Nah kemudian malaikat Jibril menurunkan Al-Quran itu atas perintah Allah tentunya, menurunkan Al-Quran tersebut kepada Rasulullah secara bertahap ya, secara bertahap bahkan sampai selama 20 atau 23 tahun gitu ya. Al-Quran diturunkan lah. Awalul wahyi yang pertama itu adalah Iqra. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq itu. Nah, itu yang dimaksud turun di tanggal 17 bulan Ramadan. Begitu Pak ya. Jadi turunnya Al-Quran dari ke langit dunia itu di malamnya Lailatul Qadar, sedangkan turunnya ke dunia ini, jadi Jibril menyampaikannya kepada Muhammad itu di tanggal 17 bulan Ramadan. Baik, terima kasih Pak Yai. Dan pemirsa, sangat menarik sekali apa yang kita bahas bersama Bapak Kiai, bahwasanya ada peristiwa yang begitu besar dan bersejarah di malam-malam 10 hari terakhir Ramadan. Nah, apa saja amalan yang sebaiknya kita lakukan di hari-hari itu agar kita semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa taala dan diberikan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala? Sebelum dijawab oleh Bapak Kiai Baidowi, kita akan jeda sejenak dan kita akan kembali untuk Anda sesaat lagi. Tetap di Kalam Ramadan, menyejukkan hati, meraih ridho ilahi.